Ya, halo semuanya, selamat merayakan Paskah ya. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan beberapa momen menjelang kematian Yesus dan kematian Yesus juga. Ya. Jadi setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani dan beberapa waktu kemudian Yesus ditangkap oleh beberapa orang. Dan momen penangkapan Yesus ini ada beberapa momen yang terjadi di mana Yudas mencium Yesus sebagai tanda kalau Yesus harus ditangkap. Dan Yesus bertanya pada mereka, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Juga ada momen itu. Dan Yesus bilang, akulah orangnya. Dan itu terjadi, pertanyaannya sering ditanya. Dan ada juga momen ya di mana Petrus memotong kuping dari hamba imam besar ya. Dan itu juga karena kondisinya Yesus bentar lagi mau ditangkap dan banyak orang yang datang menangkap Yesus. Setelah kupingnya dipotong tuh si Malkus namanya ya, maka Yesus menyembuhkan kuping si Malkus dan Yesus berkata pada Petrus, sarungkanlah pedangmu ya, sangkamu bahwa aku ini datang lengkap dengan 12 orang gitu katanya. Sarungkan pedangmu karena aku harus menjalankan kehendak Bapakku ya. Setelah itu Yesus ditangkap ya. Setelah Yesus ditangkap ya, Yesus di hadapan mahkamah agama ya, dan dia bertanya-tanya mengenai kuasa Yesus juga ya. Dan itu pun bikin ada tuduhan palsu kepada Yesus, terutama pada satu ajarannya mengenai bukan bait Allah dalam 3 hari maka aku akan membangkitkannya. Itu sebenarnya karena mereka tidak mengerti arti sebenarnya dari apa ucapan Yesus ini ya. Nah, karena ucapan Yesus yang sangat mulia ini, imam besar sampai kaget ya, karena dia merasa Yesus menghujat Allah ya. Dan pada momen itu ya, ada juga di luar ada Simon Petrus ya, dan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, di mana dia tanya, apakah kamu murid Yesus? Bukan, bukan, bukan. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan akhirnya ayam berkokok. Kokoyuk gitu. Maka habis itu Yesus lihat Petrus, Petrus jadi bersedih dan menangis ya. Setelah itu Yesus diserahkan pada Pilatus ya. Yesus diserahkan ke Pilatus dan bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Terus Yesus bilang, lah kamu yang ngomong gitu maksudnya. Terus karena Pilatus, kata Pilatus bilang ini, aku tidak dapat kesalahan apapun dari orang ini, tetapi malah mereka makin menghasut ya, malah mereka makin mendesak untuk mati, maksudnya untuk Yesus mati. Mereka sampai menghasut gitu segala macam. Tetapi kayak gini misalnya, dia sudah menghasut rakyat dengan ajaran yang sesat katanya. Terus Pilatus mendengar hal itu, dia bertanya, apa dia seorang Galilea? Dan akhirnya dia tahu kalau Yesus berada di wilayah Herodes juga, maka dia diserahkan pada Herodes. Habis itu Herodes melihat Yesus dan dia sangat girang, sebab dia ingin melihatnya. Habis karena dia sering mendengar tentang dia dan dia mengharapkan ada satu tanda. Dan Herodes menanyakan banyak pertanyaan tapi Yesus tidak menjawab. Habis itu imam-imam maju dan melontarkan saksi dusta. Dan Herodes pun ikut-ikutan mengejek Yesus. Ya. Dan momen itu juga Herodes dan Pilatus malah jadi bersahabat. Serius. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat gitu ya. Kan Yesus dikembalikan ke Pilatus. Terus Pilatus nanya ke rakyat, siapa yang kamu lepaskan ya? Karena momen itu juga momen Paskah di mana satu tawanan harus lepas. Satu tawanan harus lepas. Dan akhirnya mereka memutuskan, bebaskan Barnabas.
Terus kamu apakan Yesus ini? Salibkan dia, salibkan dia. Ditanya terus sampai 3 kali. Ini Pilatus bilang, siapa yang kamu bebaskan? Barnabas. Terus Yesus kamu mau apakan? Salibkan dia. Terus Pilatus ingin menolong Yesus dan dia bilangin, kejahatan apa yang telah dilakukan? Tidak ada kesalahan. Terus, jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya. Tetapi malah tambah keras dan menuntut agar dia disalibkan. Dan akhirnya Pilatus membebaskan Barnabas dan Yesus pun disalibkan. Dan Pilatus sudah mencuci tangan, ya, dimana dia tidak akan bertanggung jawab akan semua ini. Tetapi darahnya akan ditanggung oleh orang-orang Yahudi, gitu. Ya. Karena mereka yang ingin membunuh Yesus. Ya. Nah, kalau pasan Barnabas ini sebagai tanda bahwa tujuan Yesus itu adalah untuk melepaskan kita dari dosa, dari hukuman masuk neraka. Ya. Kurang lebih begitu, ya. Dan akhirnya Yesus dibawa untuk disalibkan. Yesus pergi ke Bukit Golgota atau Bukit Tekorak, dan dia juga ditolong oleh Simon dari Kirene. Dia membawa salib Yesus, ya, karena Yesus juga kelelahan juga. Akhirnya setelah itu dikembalikan ke Yesus dan Yesus memanggul salib sampai akhirnya ke Bukit Golgota, ya. Dan kalau kalian baca-baca, Yesus jatuh sampai berapa kali? 3 kali, ya. Nah, terus ternyata selama perjalanan Yesus memanggul salib, Yesus melihat ada ibu-ibu yang menangis. Dan Yesus menghibur mereka. Begitu. Ya. Dan akhirnya Yesus disalib bersama 2 orang. Ya. Tetapi meskipun Yesus akhirnya disalib di Bukit Golgota, Yesus berkata pada Bapa, ya Bapa, ampunilah. Aku tidak tahu sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh. Ya. Yesus masih saja mengampuni orang. Dan walaupun itu di bawahnya tetap ada aja yang ngolok-ngolok Yesus. Terus di samping Yesus juga kan ada 2 salib, ya, yang kiri sama kanan, karena Yesus juga disalib dengan 2 orang di sampingnya, kiri kanan, ya. Kalau kalian lihat di ilustrasi, mungkin salibnya beda, cuma salib T doang. Tapi Yesus sampai dipaku, ya. Bedanya mereka nggak dipaku, tapi kalau Yesus sampai dipaku. Yesus dipaku di tangan, di kaki juga, ya. Orang-orang Farisi mengejek, kalau kamu raja orang Yahudi, selamatkan dirimu, ya, gitu. Banyak yang ngejek Yesus juga. Terus di atas salib itu kalau kalian baca ada tulisan INRI, yakni Yesus Nazareus Rex Iudeum. Maaf kalau salah, yang artinya Yesus Raja orang Yahudi, ya. Dan penjahat-penjahat yang di samping Yesus yang kiri, ya, bilang begini, ya. Tidakkah engkau takut juga tidak? Jadi begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang di sampingnya menegur dia, tidakkah engkau takut juga pada Allah? Sebab kita menerima hukuman yang sama, sebab kita memang selayaknya dihukum. Ya, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan orang itu juga ngomong pada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan momen itu juga jam 3 sore, Yesus berdoa. Bukan Yesus berdoa sih. Yesus bilang, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Habis itu mereka mengambil sebuah hisop dan dicucukkan pada mulut Yesus anggur asam. Dan setelah itu juga Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan akhirnya Yesus mati. Dan setelah Yesus mati, ada juga momen di mana
lambung Yesus ditusuk dan keluar air dan darah. Dan setelah penyaliban itu Yesus dikuburkan dan kuburnya itu milik Yusuf dari Arimatea. Ya. Oke, firman kali ini cukup sampai segini ya. Dan ingat, Tuhan rela mati berkorban untuk kalian karena Tuhan sayang pada kalian. Dia ingin melepaskan kalian dari dosa-dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu. Bye-bye.